Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan selalu semangat menjalani hari-hari belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak yang terdapat pada manusia dan juga hewan. Untuk sistem gerak pada hewan hanya dipelajari sekilas tentang bagaimana sistem gerak pada hewan yang hidup di air, di darat maupun di udara. Sedangkan untuk sistem gerak pada manusia, kita akan lebih banyak memperdalam lagi supaya kamu lebih mengetahui dan lebih memahami seperti apa sih fungsi daripada sistem gerak tubuh kita. Oke? Melalui pembelajaran tentang sistem gerak ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan perbedaan sistem gerak aktif dan pasif pada manusia. Artinya, di sini kita akan mempelajari dua sistem gerak ini, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Selanjutnya, kamu juga harus mampu mendeskripsikan jenis-jenis tulang penyusun rangka manusia. Lalu, kamu juga harus bisa mendeskripsikan jenis dan fungsi dari sendi dan otot. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan mekanisme otot dan sendi bekerja. Di bagian akhir, kamu harus mampu menunjukkan dengan gambar tentang kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang rangka manusia. Perlu kamu ketahui bahwa rangka manusia merupakan sistem gerak pasif yang hanya akan menjalankan fungsinya jika digerakkan oleh sistem gerak aktif, yaitu sendi dan otot. Lalu bagaimana dengan fungsi rangka ini? Pertama, rangka memberi bentuk dan ukuran tubuh. Sejak lahir, setiap individu manusia mempunyai bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda-beda. Ini ditentukan oleh sistem rangkanya. Selanjutnya, rangka juga tempat melekatnya sendi dan otot sebagai sistem gerak aktif. Rangka juga bekerja sebagai pengungkit dalam sistem persendian. Rangka juga sebagai penyokong berat badan. Bayangkan jika tubuh kamu tidak ada rangkanya. Bisa dibayangkan tubuh kamu itu hanya segumpal daging, gumpalan-gumpalan daging yang tidak bisa terhubung satu sama lain karena tidak ada rangka yang membuat bagian-bagian tubuh kamu itu menjadi kokoh. Rangka berfungsi juga sebagai pelindung organ-organ bagian dalam tubuh kita, seperti mata, otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Rangka juga berperan sebagai tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas tubuh kita. Terakhir, rangka juga berperan sebagai penyimpan kalsium. Rangka manusia terdiri dari rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial membentuk poros utama tubuh, di mana kerangka ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular disebut juga sebagai anggota gerak, di mana anggota gerak ini terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah.
Oke, yang mana rangka aksia dan rangka apendikular ini? Coba kamu lihat gambar rangka tubuh manusia ini yang tampak dari depan dan tampak dari belakang. Ini adalah rangka aksial, yaitu rangka yang terdiri dari bagian tengkorak, kemudian tulang rusuk, ini tulang rusuk, ada tulang belakang, dan tulang dada. Sedangkan rangka apendikular itu meliputi sepasang tangan kiri dan kanan dan sepasang kaki kiri dan kanan. Tulang tengkorak manusia. Tulang tengkorak terdiri dari dua bagian, yaitu kranium atau disebut tulang tempurung. Kamu boleh meraba kepala kamu ya, tengkorak kepala kamu. Kamu lihat, amati bagian-bagiannya. Nah, inilah yang disebut dengan bagian tulang tempurung, yang terdiri dari tulang dahi, mulai dari tulang dahi, kemudian tulang baji, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Sedangkan tulang wajah itu adalah tulang yang membentuk wajah kita, di mana setiap bagian-bagiannya menopang bagian-bagian dari wajah kita, seperti mata, hidung, mulut, dan pipi. Untuk mata, itu dilindungi oleh tulang air mata. Hidung berupa tulang hidung, kemudian pipi dilindungi oleh tulang pipi, sedangkan mulut di antara dua rahang, yaitu rahang atas dan rahang bawah. Tulang belakang manusia. Tulang belakang merupakan bagian inti kerangka. Tulang belakang menopang tengkorak dan melindungi sumsum tulang belakang. Tulang belakang menjadi tumpuan rusuk atau iga, tulang dada, tulang bahu, dan gelang panggul, di mana tulang belakang terdiri dari sejumlah tulang terpisah yang disebut tulang belakang. Di sini ada tulang atlas. Tulang atlas ini adalah tulang yang menopang tengkorak kita, ya. Dilanjutkan dengan 7 ruas tulang leher, dimulai dari pangkal leher di atas sampai ke ujung leher. Ada 7 ruas. Kemudian di sini ada 12 ruas tulang punggung. Kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya ada 5 ruas tulang pinggang dan tulang kelangkang serta tulang ekor. Jadi tulang belakang manusia terdiri dari tulang atlas, tulang leher, ruas tulang belakang, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Selanjutnya, kita lihat pada gambar tulang rusuk manusia. Tulang rusuk disebut juga tulang iga. Terdapat 12 pasang rusuk menyatu dengan 12 tulang belakang di dalam toraks. Rusuk dan sejumlah ototnya berperan penting pada mekanisme pernapasan makhluk mamalia seperti manusia. Di sini terdapat 7 pasang tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati ini adalah tulang yang menghubungkan antara tulang dada dan tulang belakang. Setelah tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu ini terhubung ke bagian akhir dari tulang rusuk sejati yang hanya menempel pada tulang dada saja, tapi tidak terhubung ke tulang
belakang. Selanjutnya ada tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang adalah tulang yang melekat pada tulang belakang tapi tidak terhubung ke tulang dada, sehingga nampak melayang. Kalau dijumlahkan semuanya ada 12 pasang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada ada di pusat dan depan bagian dada. Bagian atasnya menopang leher. Sebanyak 12 ruas tulang belakang yang ada di dada atau toraks dan 12 pasang tulang rusuk yang membentuk torak atau dada, sehingga di mana torak ini melindungi organ vital dan lembut yang ada di dalamnya, yaitu jantung dan paru-paru. Terdapat tulang kepala tulang dada, badan tulang dada, dan tulang taju pedang. Tulang bahu disebut juga gelang bahu. Terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 tulang selangka dan 2 tulang belikat. Tulang ini bergerak ketika kita mengambil nafas saat mengangkat tangan ke atas. Tulang anggota gerak atas berupa sepasang tangan yang terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kamu perhatikan di sini bahwa mulai dari tulang lengan atas sampai tulang jari tangan itu terdiri dari tulang dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tetapi masing-masing menjadi satu kesatuan membentuk fungsi sebagai tulang anggota gerak atas untuk menulis, mengambil sesuatu, memegang sesuatu, bahkan bisa menangkap bola. Ini adalah fungsi daripada tulang anggota gerak atas. Selanjutnya, tulang anggota gerak bawah. Seperti juga pada tangan, terdiri dari sepasang kaki yang meliputi tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang panggul merupakan serangkaian tulang yang terletak antara tulang punggung dan kaki. Area ini menjadi bagian penting dari tubuh karena saraf utama, organ reproduksi, kandung kemih, dan usus yang terletak berdekatan dan terlindungi oleh tulang panggul ini. Terdiri dari sepasang tulang usus, acetabulum, sepasang tulang duduk, dan tulang kemaluan. Perhatikan struktur tulang pada gambar berikut ini. Berdasarkan pengamatan para ahli, ternyata struktur tulang tidaklah halus. Terdapat benjolan pada bagian ujung, berbentuk bulat, dan terdapat titik kasar pada bagian ujungnya. Mempunyai lekukan, tonjolan, dan lubang. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, sedangkan lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh suatu membran yang bernama periostem. Dalam periostem ini terdapat pembuluh-pembuluh darah,
yang membawa zat makanan ke dalam tulang, serta berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Bagian dalam terdapat tulang kompak atau disebut tulang keras. Disebut tulang keras karena pada bagian ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Pada tulang pipa, biasanya terdapat tulang spons pada kedua ujung tulangnya. Tulang spons mempunyai ruang-ruang kecil terbuka sehingga tulang begitu ringan. Di bagian tengah tulang pipa terdapat lubang yang berisi sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang, bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekonnya. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang panjang ditutupi dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernafasan, hidung, dan telinga. Tulang dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan jenisnya. Berdasarkan bentuknya, tulang ada yang berbentuk pipa, pendek, pipih, dan tidak beraturan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, ada yang termasuk tulang rawan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, terdapat pada ujung-ujung bagian tulang pipa, telinga, dan hidung misalnya. Sedangkan untuk tulang sejati berupa tulang yang sudah keras, sudah betul-betul membentuk tulang yang sesuai dengan susunan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, seperti apa sih bentuk tulang pada manusia itu? Tadi dikatakan bahwa berdasarkan bentuknya, tulang itu ada yang berbentuk pipa, pipih, pendek, dan tidak beraturan. Tulang pipa dapat kita temukan pada tulang lengan bagian atas dan tulang paha. Untuk tulang pendek bisa kita temukan pada sekumpulan tulang-tulang pembentuk pergelangan tangan dan kaki. Kemudian untuk telapak tangan dan ruas-ruas jari itu biasanya termasuk kategori tulang pipa meskipun hanya kecil, ya. Tapi sebagian juga ada yang menyebutkan itu adalah tulang pendek. Kemudian tulang pipih. Disebut pipih karena bentuknya tipis, ya, seperti hanya pada tulang dada, kemudian tulang pembentuk tengkorak, ya. Kemudian beberapa bagian di tulang tulang panggul dan tulang belikat. Ada juga tulang yang bentuknya tidak beraturan, seperti tulang rusuk, ya, maaf, ya. Tulang rusuk, betul, tulang rusuk, dan juga tulang ruas tulang belakang, ya. Pada tulang panggul juga ada beberapa bagian yang termasuk tulang tidak beraturan. Oke. Ini adalah bagian-bagian dari tulang pipa. Ada yang bagian luar, bagian dalam, dan bagian tengahnya. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang sistem gerak manusia
yang mencakup gerak pasif, yaitu rangka manusia. Semoga bermanfaat. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sistem gerak aktif, yaitu sendi dan otot. Terima kasih atas kerjasama kalian. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.